Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih solihah kelas 3? Mudah-mudahan antum, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita Shaqafah Fikih. Namun sebelum belajar, biasa kita berdoa. Wahid isnin thalatha du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Baik, nasolih solihah, bagi yang belum mengumpulkan tugas latihan 2 Shaqafah Fikih, insyaallah masih Ustaz tunggu ya, karena ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Baik anak solih solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau pekan lalu pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang perkara sholat. Nah, ini kita akan belajar tentang orang beriman. Nah, mungkin sering ya antum mendengarkan kata-kata tersebut, orang beriman. Nah, tahukah antum siapakah orang yang beriman itu? Apakah orang yang beriman itu orang yang menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Ibrahim? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Jadi yang disebut sebagai orang beriman ialah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya ia meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan juga ia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa syariat Islam, aturan Islam untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi itulah yang disebut sebagai orang yang beriman. Artinya dia yakin bahwa Allah dan Rasulnya adalah orang yang harus ditaati. Nah, apakah cukup sampai di situ? Ketika kita sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, apakah cukup dengan yakin saja? Tentu tidak. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah, tidak ada yang lain, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa ajaran Islam, tentu kita juga harus mentaati apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita sudah yakin nih kepada Allah, bahwasanya Allah itu Tuhan kita, Allah itu Rabb yang wajib kita sembah, tidak ada yang lain kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita sudah yakin, berarti kita harus mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita taati. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang kokoh, ya. Artinya para sahabat adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang kokoh. Jadi ketika dia dikabarkan bahwasannya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mereka seketika langsung yakin, tidak ada keraguan di dalam hatinya, tidak ada keingkaran di dalam hatinya sedikit pun. Para sahabat langsung sami'na wa ata'na. Artinya mereka yakin bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut sebagai orang yang beriman. Adapun sifat-sifat orang yang beriman itu masih banyak sekali. Jadi
Apa tadi yang disebut sebagai orang yang beriman? Ialah orang yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya yang wajib ia sembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya meyakini, juga harus menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah, seperti sholat, banyak sekali perintah Allah, dan juga perintah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita harus menjalankan kesemua itu tanpa harus memilih ataupun meninggalkan. Kalau meninggalkan berarti kita akan mendapatkan dosa. Ya, insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Jadi ketika ia sudah yakin, kemudian apa saja yang harus ia lakukan, tentu kita harus mempelajari hal tersebut. Nah, anak soleh-solehah, itulah materi kita hari ini, yakni terkait orang beriman. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita tutup pelajaran dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.